Halo, selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi dimanapun berada, yang sudah sekian lama tidak berjumpa dan tidak mendengar serta mengikuti renungan firman dari Suara Sabda Pagi. Hari ini kita kembali mendengar Suara Sabda Pagi tepatnya pada Minggu Paskah ke-6, tanggal 5 Mei 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas nafas hidup dan hari baru yang boleh kami terima hari ini daripadamu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Buatlah kami selalu tinggal dalam kasih-Mu supaya hidup kami menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi. Bacaan suci untuk renungan hari ini dari Suara Sabda Pagi saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi. Tema renungan Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul Kasih yang Mengubah Segalanya. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah ke-6, di mana kita masih dalam sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Injil hari ini Tuhan Yesus memberi pesan penting kepada para murid-Nya dan kepada kita yang hidup dalam zaman ini, di mana kasih telah menjadi harga yang mahal. Dan kasih yang dipesankan Yesus bukan sekedar perasaan, tetapi merupakan tindakan nyata yang mengubah hidup. Dari bacaan Injil hari ini ada beberapa poin penting yang diangkat Yesus dalam hubungan dengan kasih untuk kita renungkan dan menjadi pegangan hidup kita. Pertama, kasih Allah itu sempurna. Dalam hubungan dengan kasih Allah yang sempurna itu, Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu." Kasih Allah kepada Yesus adalah kasih Allah yang sempurna tanpa syarat, kekal dan bukan kasih dengan perhitungan untung rugi. Yesus mendemonstrasikan kasih itu lewat hidup.
karya dan pelayanannya bahkan sampai mati di kayu salib. Kedua, tinggal di dalam kasih. Yesus mengajak para muridnya dan kita untuk tinggal di dalam kasih-Ku. Ini bukan hanya tentang memiliki perasaan cinta, tetapi juga tentang hidup sesuai dengan kasih itu. Maka sebagai murid Yesus kita pun harus menunjukkan kasih dengan mengikuti perintahnya dan meneladani hidupnya. Ketiga, buah kasih. Kalau kita telah mengikuti perintahnya, yakni tinggal di dalam kasihnya dan meneladani hidupnya, maka hidup kita akan berbuah kasih. Dalam kaitan dengan buah kasih, Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur dan rantingnya untuk menggambarkan hubungan antara Dia dengan para muridnya atau dengan kita yang adalah rantingnya. Ranting-ranting yang berbuah adalah ranting-ranting yang melekat erat dengan pokoknya. Buah kasih yang dimaksud adalah perbuatan baik seperti hidup damai dengan orang lain, suka membantu sesama, saling mengasihi dan menghargai, rela berkorban, suka menyebarkan kebaikan dan mau mengampuni. Keempat, hidup dalam sukacita dan sukacita menjadi penuh. Dalam Injil tadi Yesus juga berjanji bahwa jika para muridnya tinggal dalam kasih-Nya, mereka akan mengalami sukacita yang penuh. Sukacita yang dijanjikan bukan sekedar berasal dari hal-hal lahiriah, tapi dari hubungan yang akrab mesra dengan Dia dan ketaatan kepada perintah-Nya. Kelima, kasih yang mengubah hidup. Kasih yang diajarkan Yesus memiliki kekuatan untuk mengubah dunia atau mengubah hidup. Ketika kita hidup dalam kasih, kita menjadi terang bagi dunia dan membawa damai sejahtera bagi orang lain. Kita menjadi saksi Kristus yang nyata serta menyebarkan kasih dan kebaikan kepada sesama agar mereka bersatu dan dunia percaya bahwa hidup di luar kasih Yesus adalah hidup yang tidak berbuah. Kalaupun toh berbuah, buahnya rasa bagaikan anggur asam. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dari Suara Sabda Pagi yang terkasih, marilah kita menanggapi kasih Yesus dengan senantiasa hidup dalam kasih-Nya, agar sukacita kita menjadi penuh, seperti ranting anggur yang selalu berbuah limpah, yang nampak dalam perbuatan-perbuatan baik, hidup dalam kasih persaudaraan satu terhadap yang lain, saling membantu, rela berkorban, dan senantiasa menyebarkan kebaikan kepada semua orang termasuk musuh-musuh kita. Dan dengan hidup dalam kasih Yesus sesungguhnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan mendorong kami untuk selalu tinggal dalam kasih Putra-Mu dan sukacita kami menjadi penuh dan berbuah limpah, menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, perjalanan kita ke tempat-tempat ibadah, dan orang-orang yang kita jumpai di perjalanan dan di rumah-rumah ibadat, dan semua mereka yang karena sakit ataupun hal lainnya, serta hidup dan karya kita dalam pekan ini senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.